Selamat pagi anak-anak. Ya, tetap semangat ya meskipun hari ini hari Jumat akhir minggu ya. Untuk lebih kita semangat, ayo kita yel-yel terlebih dahulu ya. Seperti biasanya, selamat pagi, pagi, jos ya. Ayo lebih semangat lagi. Supaya lebih semangat lagi ada yel semangat, tepuk semangat, semangat kita, aye semangat kita, aye iya. Ya, hari ini di hari Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 kita akan mengadakan pembelajaran kelas rangkap ya. Untuk kelas 4 ini nanti pelajarannya ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi Indonesia kaya budaya. Bisa dipersiapkan terlebih dahulu bukunya ya. Iya, dibuka halaman 151 ya, bab 6. Kamu ya kelas 4 ya. Dan kelas 5 pembelajaran pendidikan Pancasila dengan materi bab 4 Negaraku Indonesia. Halaman 123 ya. Nah, untuk materi pokok yang akan kita ajarkan pada hari ini adalah tentang keunikan dan kebiasaan masyarakat di sekitar. Mohon maaf ya, ini untuk IPAS yang kelas 4 ya. Jadi keunikan dan kebiasaan masyarakat di sekitar, kekayaan budaya Indonesia yang meliputi suku bangsa, seni budaya, bahasa, rumah adat, pakaian adat, makanan khas, senjata tradisional, dan upacara adat. Sedangkan kelas 5 yang pendidikan Pancasila kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Nah, untuk handoutnya juga sudah saya bagikan ya minggu lalu ya. Oke, karena hari ini adalah temanya tentang Indonesiaku ya. Jadi ya mulai dari Indonesiaku kaya budaya sampai Negaraku Indonesia. Maka kita bersama-sama menyanyi lagu nasional ya dengan judul Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia ya. Dari lagu tersebut kita bisa memahami apa misalnya ya silakan Fit. Ya benar ya, karena negara kita membentang dari Sabang sampai Merauke ya. Dari mana sampai mana? Sabang itu ada letak wilayahnya di pulau mana coba ya, Ivan mungkin. Oke, di Pulau Sumatera, dan Merauke di Pulau Papua ya. Nah, di handout itu ada sebuah gambar ya. Nih, ya. Nih, coba mencari saja ya untuk lebih jelasnya di sini supaya lebih dibesarkan. Tapi sebenarnya di handout itu sudah jelas ya.
Nah, jadi rumah ini, nah sama tuh seperti di handout ya. Ya. Dari daerah mana rumah adat ini? Nah? Ya, Leora. Oh, dari Sumatera Utara. Salah. Nah, ini sebenarnya akrab di sekitar kita, familiar di sekitar kita. Kita sering melihat di rumah makan Padang. Nah, Padang itu ibu kota provinsi mana coba? Ya, Bipo. Iya benar, Sumatera Barat ya. Ini dari rumah adat dari Sumatera Barat. Oke. Ya. Jadi bisa dituliskan ya, ini nama rumahnya kira-kira rumah apa coba? Ya benar, rumah Dadang. Bisa ditulis ya, rumah Dadang tadi berasal dari daerah mana, provinsinya mana. Boleh ditulis juga ciri khasnya apa ya, seperti itu. Kalau sudah, ini saya akan memberikan gambar yang untuk kelas 4 ya. Silakan satu anak mengambil 5 gambar masing-masing. Baik, yang kelas 4 semua sudah mendapatkan ya gambar ini Karbuda, kartu keberagaman budaya. Budaya yang ada tentunya di negara kita, negara Indonesia. Ya, baik. Ya, bisa dibaca. Ya, Leora mendapatkan tentang apa itu nak? Oh ya, ada kebudayaan Tanjidor ya. Kemudian ada alat musik sasando ya. Kemudian ya ini juga sama seperti di gambar tadi ya, ada rumah Dadang dan senjata tradisional pisau gajah gempa. Nah, lalu tugasnya apa untuk kelas 4? Nah, jadi kalian mengamati gambar-gambar yang sudah kalian dapat sebut ya. Itu ada yang dapat rumah adat, pakaian adat,
adat, makanan khas, senjata tradisional, bahkan mungkin upacara adat ya. Nah, lalu kemudian kalian catat ragam-ragam budaya tersebut di buku catatannya. Kalau ada yang misalnya mendapat kuliner khas, nah misalnya ini Arthur mendapat gambar gudeg Jogja. Nah, gudeg ini ditulis berasal dari mana. Kemudian boleh dilihat, oh ciri khasnya apa dari makanan ini, terdapat apa saja di makanan ini ya. Tuh. Demikian juga seperti ini, ada yang mendapat tari piring. Ya, ditulis juga ya, ini berasal dari daerah mana. Ciri khasnya apa dari tari-tarian ini, bisa dilihat dari pakaiannya, aksesoris atau atributnya. Kemudian ya, mungkin juga bisa jumlah penarinya seperti itu. Jelas untuk kelas 4? Kalau sudah jelas, saya ke kelas 5. Kelas 5 silahkan dibaca ya dari handout yang telah saya berikan minggu lalu tentang sejarah terbentuknya NKRI ya, mulai dari masa penjajahan bangsa-bangsa Barat ya, sampai pada akhirnya Indonesia meraih kemerdekaan. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Sudah dibaca? NKRI merupakan singkatan dari apa, ayo? Ya, benar ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Indonesia diproklamasikan kemerdekaan pada tanggal ya, Eli, nah ya, 17 Agustus tahun 1945. Itu sudah dijelaskan menjadi awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian kita baca di paragraf pertama ya. Ini ada peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, hingga akhirnya membuat ya para pemuda mendesak bapak-bapak petinggi negara tersebut, yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, kira-kira kenapa kok Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Ya, ada 2 kota di Jepang yang dijatuhi bom. Kota tersebut adalah Hiroshima dan Nagasaki. Awal mulanya mengapa coba? Karena memang zaman perang. Ya, di sini Mem akan mengilustrasikan dari sebuah tayangan video ya.
kemudian ya, tepatnya pada tanggal 8 Maret tahun 1942, ya peristiwa apa yang terjadi? Ya, Jepang mulai mendarat di Indonesia dan mulai melaksanakan penjajahan, ya, mulai menguasai negara Indonesia. Nah, mereka mempropagandakan semboyan apa untuk menarik simpati rakyat Indonesia? Ya, 3A ya, bisa dibaca ya, tadi itu Pak Felix. Jepang, cahaya Asia. Jepang, pelindung Asia, dan satunya ya, berat sekali ya, Felix ya. Oke. Di situ rakyat mengalami penderitaan yang teramat sangat ya. Banyak kelaparan di mana-mana, bahkan Jepang sampai menerapkan sistem karena Jepang juga menerapkan sistem kerja paksa yang disebut dengan apa? Rodi ya. Namun pada akhirnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, peristiwa apakah yang terjadi? Ya, Jepang menyatakan dia menyerah tanpa syarat. Ya, berita tersebut didengarkan oleh salah seorang pemuda Indonesia bernama Sultan Syahrir. Mengapa kok tiba-tiba menyerah tanpa syarat? Ya, sudah dijelaskan dari yang sudah dijabarkan di materi yang kalian dapatkan ya, karena ada 2 kotanya yang terserang bom, ini Hiroshima dan Nagasaki ya. Ilustrasinya seperti ini ya. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. We shall destroy their docks, their factories, and their communications. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. Bom Hiroshima terjadi pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, tepatnya sekitar pukul 3 menit sebelum kejadian ya, 8.12. Adjusting course for final approach. You are cleared to proceed, Enola Gay. We need to hit
Ya, didahului oleh peristiwa bom yang menyerang kedua kota di negaranya, sehingga ia menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal tersebut ya mendorong golongan muda dari Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Oh ya, mau tahu untuk ilustrasi peristiwa proklamasi kemerdekaan? Ya. Saya carikan. Ini langsung saja ya ke pembacaan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, itu tadi bunyi dari naskah apa ini? Saya ulangi ya, bisa saya ulangi. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 1945. Ya, untuk kelas 5 tadi kalian sudah menyimak video ya, mulai dari peristiwa Pearl Harbor, kekalahan Jepang sampai pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, kalian buat kesimpulan tentang peristiwa tersebut, kemudian diskusikanlah tentang tokoh-tokoh yang terlibat serta nilai-nilai yang dapat diambil ya. Baik, sekarang kita sudah masuk kepada kegiatan gabungan. Silakan ini bergabung ya antara kelas 4 dan kelas 5, satu kelompok terdiri dari 3 orang ya. Kemudian kalian menyusun presentasi sederhana yang berisi tentang budaya daerah tersebut. Kemudian mengapa sejarah dapat menyebabkan dan mempengaruhi keberagaman pada tiap daerah. Lalu bagaimana budaya itu bisa menjadi pengikat persatuan dan kesatuan antar rakyat atau masyarakat. Sudah ada pertanyaan panduannya ya. Oke. Apa budaya daerahmu yang paling kamu banggakan?
dikerjakan untuk kelas 4 ya. Ini untuk pertanyaan yang refleksi nanti ya untuk menutup ya. Kemudian untuk kelas 5, mengapa memperjuangkan suatu negara bukanlah hal yang mudah. Majalah sedekat SMP dan menunggu di depan ruang. Sudah jelas untuk tugas diskusinya ya. Bisa menyampaikan diskusinya atau mempresentasikan. Baik, kita beri aplaus untuk yang telah presentasi ya. Oh ya, ada yang bertanya, untuk penugasan itu bagaimana? Oh ya, ini bisa ya, karena masih ada waktu di kelas, kita kerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau tidak selesai atau belum selesai bisa dikerjakan di rumah. Dan untuk kelas 4 membuat kolase budaya Indonesia dengan ditambah gambar dan informasi yang mengikuti apa situ ya. Kemudian kelas 5 menuliskan kesimpulan tentang intisari dan nilai-nilai yang bisa didapat dari peristiwa kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, itu saja untuk materi hari ini. Mungkin adakah yang perlu ditanyakan? Oh, tidak ada, sudah jelas semua. Ya, kalau sudah jelas bisa diakhiri. Meetings.